Oke, udah terlihat ya. Baik, kita akan mulai saja untuk perkuliahan sore hari ini. Saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Amin. Baik, untuk memulai perkuliahan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, hari ini mata kuliahnya adalah mobile dan web service ya, kelas G. Kemudian untuk materinya ya, hari pertama adalah biasa ya, hari pertama itu adalah perkenalan. Nanti kita bahas tentang silabusnya nanti seperti apa, kemudian nanti kita bahas tentang pengantar perkuliahan juga ya. Oke, saya share screen dulu. Oke, baik. Nah, untuk perkuliahan di tempat saya ya, jadi pertama-tama kita, oh ya ini semester berapa ya? Semester 3 ya? Apa semester berapa? Semester 3, Pak. 3, Pak. Oke ya, semester 3 ya. Baik, untuk perkuliahan kelas saya, kita mulai aja dulu. Pertama, akan saya bahas tentang kontrak perkuliahan. Untuk kontrak perkuliahan, kelas mobile dan web service, kelas G, itu juga diikuti dengan kelas sinkron ya. Nah, kita perkenalan dulu, nama saya Muhammad Koprawi, kemudian S1-nya saya dulu di Amikom, S2-nya di UGM. Kemudian nanti kalau teman-teman ingin menghubungi saya bisa lewat email ya. Salah satunya bisa lewat koprawi.mhd@gmail.com. Kemudian untuk WA, kontak WA itu nanti teman-teman bisa hubungi saya di 0856 4343 8581 ya. Kemudian untuk ruangannya karena kita masih daring ya berarti kita online ya. Kemudian untuk metode perkuliahannya nanti kita menggunakan metode sinkronus dan asinkronus ya. Sinkronus itu maksudnya tetap muka seperti sekarang ya, walaupun online tapi tatap muka. Kemudian nanti asinkronus itu teman-teman sebentar ya. Teman-teman nanti contohnya mengerjakan modul gitu ya, atau membaca modul ataupun nanti mengerjakan tugas ya, ataupun hal yang lainnya yang nanti akan saya share di e-learning gitu ya. Nah, kemudian ini ketika menghubungi dosen ya. Jadi usahakan ini sebenarnya untuk mempermudah teman-teman. Mungkin teman-teman sudah melakukannya ya. Jadi kalau misalkan mau menghubungi dosen, paling tidak sebutkan identitas ya untuk apa? Untuk mempermudah dosen itu tahu gitu ya. Oh, yang menghubungi dosen tersebut adalah mahasiswanya gitu ya. Karena kadang itu ada yang tiba-tiba apa ya? eh, ngirim WA gitu ya, terus tidak menyebutkan siapa dia gitu. Nah, ujung-ujungnya juga nanti dosen juga bingung ya. Ini sebenarnya yang menghubungi siapa gitu ya. Apakah dia memang di kelas yang di Ampo atau bukan. Kemudian untuk klasifikasi nilai seperti biasa ya. Jadi rentang nilai 81 ya, 81 ke atas itu nanti A, kemudian nanti 61 sampai 80 itu B, kemudian 41 sampai 60 itu C, 21 sampai 40 D, kurang dari 20 atau sama dengan 20 itu nanti nilainya adalah E ya. Jadi usahakan jangan sampai dapat nilai E gitu ya. Jadi oke, bentar. Oke, sebentar ya. Oke. Nah, untuk akses e-learning silahkan bisa di searching saja di e-learningnya itu
mobile dan web service kelas G, pastikan teacher-nya saya ya. Nah, untuk enrollment key-nya, silakan teman-teman masukkan MWS 20TG gitu ya. MWS 20TG. Jadi mobile web service angkatan 2020 ya. Ya, teori kemudian kelas G ya. MWS 20TG. Sambil saya cek di sini untuk partisipannya, apakah sudah ada yang enroll? Ya, ini baru 2 orang ya yang enroll. Silakan teman-teman, di sini kan ada 61 ya. Slide-nya nggak ganti? Slide-nya ganti nggak? Ganti kan? Slide-nya masih tetap, Pak. Enggak, Pak. Masih di korpolian. Masih Masih? di kontak perkuliahan di slide pertama. Oh, oke. Sebentar ya. Oke, saya share ulang ya. Saya share ini aja. Screen saja ya. Oke. Oke. Tadi sini ya, silakan di enroll-nya ini ya, MOS 20TG ya. Jadi silakan di enroll teman-teman. Nah, nanti kalau sudah enroll ya. Kalau sudah enroll nanti silakan bisa join ke grup WA yang saya buat ya. Di sana sudah ada juga saya buatkan. Teman-teman bisa klik join grup ya. Sebentar. Oke ya. Saya mute dulu ya, teman-teman. Silakan nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan unmute ya. Oke. Oke, nah. Saya cek lagi di bagian partisipan dulu ya. Saya cek dulu. Oke, ini sudah banyak ya. Sekitar 30-an. 33 ya. Oke, yang belum join silakan. Tadi enrollment key-nya adalah MOS 20TG. Kemudian untuk grup ya, grup WA-nya biar kita nanti lebih mudah berkomunikasi, teman-teman bisa scan ya ataupun nanti klik link join yang sudah ada di e-learning-nya ya, sudah saya siapkan. Oke, saya cek dulu. Oke ya, ini teman-teman sudah join. Untuk presensi nanti saya share di ini ya, di grup WA-nya ya. Jadi biar teman-teman bisa presensi ya. Oke. Link e-learning nanti langsung saja di searching ya. Jadi di searching aja mobile web service atau nanti kalau mau ya bit.ly/mos20tg. Nanti dia juga redirect ke halaman e-learning teman-teman semua gitu ya. Kalau sudah nanti di enroll key-nya adalah MOS20TG. Nah, setelah itu nanti silakan join sesuai dengan ini ya, sesuai dengan link yang saya sertakan di bagian announcement di e-learning ya. Bisa di-scan ataupun nanti di-klik ya link join-nya. Oke. Nah, untuk hari ini ya, karena kita masih pertemuan pertama gitu ya. Jadi hari ini saya akan bahas tentang ini dulu aja, tentang silabus dulu yang akan kita pelajari itu seperti apa. Kemudian nanti mungkin ada penjelasan-penjelasan lain ya, pengantar sedikit tentang mata kuliah mobile dan web service gitu ya. Oke, saya masuk saja ke RPS-nya ya. Jadi di sini teman-teman ada capaian mata kuliah ya. Jadi capaian mata kuliah itu harapan dari prodi gitu ya. Untuk mata kuliah yang ditawarkan ataupun diikuti sekarang, harapannya itu nanti teman-teman bisa apa saja gitu. Misalkan di sini mampu memahami dan menjelaskan konsep dan cara kerja aplikasi berbasis mobile ya, khususnya pada sistem operasi Android. Oke ya. Oke, sebentar ya. Koneksi saya ini
kurang bagus ya. Bentar. Kemudian yang kedua nanti harapannya Pak mampu memahami konsep, merancang desain dan mengembangkan sistem berbasis mobile Android menggunakan komponen-komponen dalam aplikasi Android ya. Kemudian mampu memahami cara kerja dan membangun web service ya. Nah, jadi pertama nanti di setengah semester ya kita belajar dulu mengenai mobile Android-nya. Kemudian nanti setelah UTS ya di pertemuan ke-8 dan seterusnya nanti kita bahas tentang pengenalan web service ya dan nanti bagaimana caranya menghubungkan mobile ya dengan web service gitu. Oke, kemudian mampu memahami cara kerja dan membangun web service atau REST API. Jadi kita nanti menggunakan yang namanya REST API gitu ya, REST API. Nah, untuk web service sendiri sebenarnya bukan hanya REST API gitu ya. Sebenarnya masih banyak yang lain, cuma yang paling mudah dan paling cukup populer gitu ya, dan paling mudah untuk digunakan itu adalah nanti kita menggunakan yang namanya REST API ya. Nah ini nanti teman-teman masuknya di web gitu ya. Jadi nanti di web, nah di sini contohnya kita membuat REST API, ya REST API server menggunakan CodeIgniter ya, atau nanti menggunakan entah itu nanti mau menggunakan framework boleh ya, ataupun nanti mau menggunakan native juga boleh gitu. Yang jelas nanti kita sesuaikan saja dengan kebutuhan kita nanti gitu ya. Kemudian satu lagi ya Pak, capaian mata kuliahnya adalah mampu membangun aplikasi Android dengan model integrasi oleh web service atau REST API. Jadi maksudnya di sini kita nanti membuat aplikasi Android-nya yang aplikasi mobile-nya gitu ya. Kemudian nanti kita hubungkan dengan web service gitu ya, menggunakan REST API. Nah, di sini karena di sini materinya itu adalah membuat ya, jadi bukan hanya mengkonsumsi ya. Jadi sebutannya itu ada consume API. Consume API itu artinya kita menggunakan API yang sudah ada. API itu ada yang open API, ya ada yang tipenya API-nya itu punya yang namanya autentikasi ya. Jadi kita tidak sembarangan bisa menggunakan, tapi kita harus register terlebih dahulu. Kemudian nanti kita mendapatkan semacam kayak anggaplah username dan password gitu ya. Secara mudahnya seperti itu gitu untuk menggunakan API-nya. Nah, tapi di sini nanti kita belajar membuat REST API ya. Kemudian untuk REST API client-nya, jadi dari Android ya, dari Android mengakses REST API server yang kita buat, nanti kita menggunakan yang namanya retrofit gitu ya, Android retrofit. Kemudian nanti kita belajar tentang JSON. Ya, JSON itu karena di sini kita menggunakan REST API itu biasanya untuk format datanya yang dikembalikan ya ataupun nanti yang diberikan ke perangkat mobile kita atau aplikasi mobile kita yang kita bikin itu nanti bentuknya dalam bentuk JSON gitu ya. Nah, JSON itu nanti ada yang bentuknya JSON array ya ataupun nanti JSON object gitu ya. Ini nanti gampang lah ini ya. Tidak terlalu susah ya. Yang jelas nanti kita menggunakan JSON, datanya dikirim dalam bentuk JSON ya. Kemudian nanti dikonsumsi ya atau dipakai oleh si aplikasi mobile kita. Kemudian nantinya juga, oke, sebentar ya, ini kita bahas satu-satu dulu aja. Jadi tadi ada 01, 02, 03, 04 ya. Ini adalah capaian mata kuliahnya. Harapannya seperti itu ya. Jadi harapannya di akhirnya nanti kita bisa mengintegrasikan aplikasi Android yang kita buat, kemudian diintegrasikan dengan web service yang nantinya kita akan gunakan REST API gitu ya. Nah, kemudian deskripsi singkat mata kuliah. Jadi mata kuliah ini nanti membahas pembangunan sistem berbasis mobile yang dapat beroperasi pada perangkat yang memiliki sistem operasi Android dan model interaksinya menggunakan web service ya. Atau tadi yang biasanya yang lebih populer kita sebut dengan REST API ya. Karena nanti
kalau kita searching gitu ya, REST API itu apa sih gitu ya, atau web service itu apa sih, nanti banyak muncul ya selain REST API. Ada SOAP gitu ya. Nah, ada lagi yang lainnya gitu. Cuma yang paling mudah format datanya atau nanti format dokumennya yang paling mudah digunakan itu nanti kita gunakan yang REST API. Nanti formatnya itu menggunakan yang namanya JSON gitu ya. Kemudian pembahasan materi meliputi pengetahuan dasar tentang sistem operasi Android, bahasa pemrograman Kotlin. Nah, jadi ini, oh ya, sebelumnya teman-teman sudah pernah menggunakan Kotlin ataupun pernah belajar Kotlin? Ada yang sudah pernah? Belum, Pak. Belum. Oke ya. Atau sudah pernah belajar Java? Pernah, Pak. Sudah. Ya, sudah ya. Oke. Nah, biasanya kita kalau kita membuat aplikasi Android gitu ya, itu kan secara natif bahasa pemrogramannya itu adalah Java gitu ya. Jadi kalau ditanya eh, bahasa pemrogramannya apa buat aplikasi mobile Android gitu ya, jangan dijawab Android Studio gitu ya. Kalau Android Studio nanti sebutannya itu adalah IDE ya. IDE itu adalah Integrated Development Environment. Jadi IDE itu semacam tools yang digunakan nanti untuk mendevelop ya, atau membantu kita mendevelop aplikasi berbasis mobile khususnya di Android tapi menggunakan bahasa pemrograman Java ya. Awalnya seperti itu. Nah, tapi sekarang perkembangannya ya, itu ada satu bahasa pemrograman namanya Kotlin. Nah, Kotlin ini adalah salah satu bahasa pemrograman yang dikategorikan kelas 1 gitu ya. Kelas 1 itu yang direkomendasikan oleh si Google ya untuk membuat aplikasi berbasis Android. Jadi secara ofisial Kotlin ini adalah bahasa kelas 1 gitu ya. Jadi dia setara dengan Java gitu. Kemudian nanti kita belajar pastinya nanti karena kita belum pernah belajar ya Kotlin. Nah, nanti di materi di pertemuan-pertemuan selanjutnya itu nanti kita akan belajar tentang Kotlin gitu ya. Jadi dari tipe data gitu ya. Kemudian nanti dari variabel, variabel mutable, immutable gitu ya. Kemudian operator, percabangan dan lain sebagainya. Yang jelas secara kalau programming itu kan secara umum ya, secara umum sebenarnya konsepnya hampir sama gitu ya secara umum. Cuma yang membedakan nanti pertama ya sintaknya yang membedakan. Kemudian cara dia membuat sesuatu gitu ya. Contohnya di sini ada variabel ya, variabel yang namanya mutable dan immutable ya. Variabel yang bisa di override gitu ya, atau bisa ditulis ulang isinya. Ada juga yang variabel yang tidak boleh ditulis ulang gitu ya, atau di override ya. Nah, kembali lagi. Jadi tadi belajar bahasa pemrograman Kotlin ya, kemudian nanti konsep pengembangan sistem berbasis mobile, kemudian konsep pemrograman aplikasi Android sampai pada implementasi API. Jadi API itu adalah Application Programmable Interface gitu ya. Kemudian sebenarnya secara tidak langsung teman-teman pasti sudah sering menggunakan yang namanya API gitu ya. Cuma mungkin kita belum bisa mengidentifikasi aplikasi itu menggunakan apa gitu ya. Apakah dia langsung menyimpan datanya ke database gitu ya, di database-nya dia sendiri di perangkat mobilenya, atau apakah dia terkoneksi dengan server lain di luar server lain yang nantinya di sana itu ada semacam kayak jalur koneksi ya. Jadi ketika kita mengakses data A tadi itu sebenarnya tidak berada di perangkat kita, tapi berada di server yang lain. Nah, untuk supaya bisa terhubung dengan perangkat yang ada untuk terhubung dengan server gitu ya, bisa jadi nanti untuk berkomunikasinya menggunakan yang namanya API gitu. Jadi di server nanti dia disediakan API. Nah, jadi perangkat-perangkat lain ataupun ataupun aplikasi yang lain nanti bisa terhubung dengan si server menggunakan ibaratnya menggunakan satu apa namanya satu
satu jalur yang sama gitu atau satu aturan yang sama gitu. Nah, nanti aturannya dari mana? Dari API ini gitu. Terus format yang nanti dikirimkan seperti apa? Nah, formatnya nanti bisa menggunakan JSON. Nah, jadi semuanya nanti entah itu aplikasi berbasis web, nanti misalkan dia terhubung dengan API, bisa terhubung dengan API, aplikasi berbasis mobile, dia bisa terhubung dengan API, aplikasi berbasis desktop, dia bisa terhubung dengan API. Jadi banyak banyak apa namanya banyak device ya yang bisa terhubung ke server. Nah, di server dia nanti cukup menyediakan satu satu ibaratnya satu jalur komunikasi yang sama. Nah, nanti yang lainnya tinggal menerima gitu ya, ataupun nanti tinggal mengikuti aturan yang sudah disediakan. Nah, makanya itu nanti disebut dengan REST API gitu ya. Kemudian ini contohnya lagi apa? Android ya, konsep pemrograman aplikasi Android sampai pada implementasi API dan basis data pada pengembangan aplikasi menggunakan bantuan IDE Android Studio. Nah, makanya di sini kan disebutnya IDE ya. IDE itu adalah Integrated Development Environment. Jadi biasanya kalau dia diawali dengan IDE ataupun dia disebut dengan IDE, biasanya IDE itu dia bundling ya. Bundling itu contohnya si tools-nya ini itu sudah satu paket gitu ya. Misalkan untuk pengembangan Android, ya berarti dia memang dikhususkan IDE itu untuk pengembangan Android gitu ya. Atau kalau kita pahami lagi, kita buka ya. Oke, IDE adalah gitu ya, biar lebih mudah. Bukan. Nah, ini ya. Apa itu IDE? Jadi IDE adalah Integrated Development Environment. Nah, jadi dia adalah software atau aplikasi yang memang ditujukan untuk keperluan yang spesifik. Misalkan apa? Saya mau mengembangkan aplikasi berbasis mobile. Saya mau mengembangkan aplikasi berbasis mobile tadi. Nah, itu nanti menggunakan apa? Menggunakan yang namanya IDE. IDE-nya apa? Android Studio. Kenapa menggunakan Android Studio? Nah, pertama nanti ketika kita melakukan instalasi ya, di Android Studio itu kan adalah IDE yang direkomendasikan untuk apa? Untuk pengembangan aplikasi berbasis mobile khususnya di Android ya. Nah, karena di Android Studio nanti sudah dilengkapi dengan contohnya nanti ada SDK, Software Development Kit ya, yang digunakan salah satunya itu tadi ya, untuk pengembangan aplikasi berbasis mobile tadi gitu. Jadi dia sudah bundling ya. Kemudian nanti juga ada di dalamnya juga ada contohnya Android Virtual Device ya. Jadi kita bisa membuat emulator yang apa namanya yang digunakan untuk pengembangan ataupun nanti untuk menjalankan aplikasi yang kita buat gitu ya. Jadi dia udah bundling. Itulah IDE. Kalau teman-teman belajar Java, Java itu kan sebenarnya juga ada IDE-nya ya. Mungkin ada yang pernah menggunakan NetBeans gitu ya atau menggunakan Eclipse ya. Nah, itu kalau nanti sudah masuk ke Java desktop gitu ya. Tapi kalau mau mengeksekusinya lewat komen pun sebenarnya bisa aja gitu ya. Tapi kan eh, apa namanya terbatas gitu ya. Terbatas dalam artian ya kita lebih mudah kalau menggunakan IDE gitu ya. Atau untuk bahasa pemrograman yang lain misalkan. Kalau teman-teman mungkin pernah menggunakan Python ya, atau belajar Python, itu ada yang namanya PyCharm gitu ya. PyCharm ini adalah IDE yang memang dibuat ya dirancang untuk pengembangan aplikasi berbasis Python gitu ya. Walaupun sebenarnya Python itu bisa dijalankan di text editor gitu ya. Jadi biasanya kalau IDE itu nanti dia sudah dilengkapi dengan entah itu compilernya ataupun nanti interpreternya gitu ya. Nah, ini adalah PyCharm. PyCharm itu dia adalah IDE-nya si Python ya. Jadi untuk pengembangan aplikasi yang
dibuat menggunakan Python, itu juga bisa menggunakan PyCharm gitu ya. Walaupun selain IDE ada lagi nanti yang namanya text editor gitu ya. Nah, text editor ini bedanya apa dengan IDE? Nah, text editor itu ya yang perbedaannya ya. Jadi IDE itu biasanya dia spesifik ke salah satu bahasa pemrograman. Contohnya tadi Android Studio gitu ya. Nah, biasanya dia ya spesifik ke bahasa pemrograman tertentu dan untuk pengembangan aplikasi tertentu gitu ya. Itu IDE. Kemudian eh, kalau text editor, ya text editor itu nanti dia lebih luas lagi dan ada yang memang bisa di apa namanya di cover oleh si text editor ya. Bisa juga menggunakan halnya seperti yang kemampuannya seperti IDE, ada juga yang tidak bisa gitu karena IDE itu tadi biasanya dia bundling dan khusus untuk ditujukan untuk salah satu bahasa pemrograman tertentu gitu ya. Nah, text editor yang biasa mungkin yang terkenal adalah salah satunya adalah VS Code ya. Nah, tapi di sini dia text editor gitu ya. Apakah bisa ngoding Android gitu ya? Nah, bisa tidak gitu ya. VS Code Android. Nah, kalau kita lihat di sini mungkin kayaknya bisa gitu ya, tapi pastinya banyak settingan lain gitu ya. Settingan-settingan yang nantinya juga apa mungkin bikin apa ya bikin banyak cerita gitu ya, jadi panjang nanti ceritanya gitu ya. Nah, jadi dia harus install macam-macam dulu gitu ya, harus di setting dulu nanti SDK-nya, kemudian emulatornya dan lain sebagainya gitu ya. Yang paling gampang memang kita menggunakan yang namanya IDE yang memang sudah terintegrasi dengan bahasa pemrogramannya gitu ya. Nah, nanti kita bisa menggunakan di sini untuk mobile dan web service itu nanti kita menggunakan Android Studio gitu ya. Kemudian bahasa pemrogramannya kita tidak menggunakan Java, tapi nanti kita menggunakan yang namanya Kotlin ya. Jadi kalau teman-teman lihat di atas ini kan ada menu Kotlin ya, tab Kotlin. Nah, diklik aja. Itu nanti ada penjelasan. Jadi Kotlin itu seperti apa. Kemudian di sini juga ada course free yang bisa kita ikuti untuk belajar Kotlin ya. Jadi dari fundamental ya Android Kotlin. Nah, nanti diajarkan ya bagaimana caranya running ataupun membuat sebuah aplikasi berbasis Android tapi menggunakan Kotlin gitu ya. Jadi di sini udah ada panduannya ya. Jadi panduan sederhana. Kemudian saya balik lagi ke RPS-nya. Nah, tadi jadi kalau ada yang bertanya gitu ya, dibuat menggunakan apa tools-nya? Ya Android Studio gitu ya. Tapi bahasa pemrogramannya apa? Bahasa pemrogramannya adalah Kotlin misalkan seperti itu ya. Oke. Nah, sebenarnya kalau kita mau ngebahas aplikasi berbasis mobile itu banyak sekali bahasa pemrograman yang sekarang ya bisa membuat aplikasi berbasis mobile gitu ya, khususnya di Android gitu. Kalau di sini nanti kita belajar Kotlin ya. Nah, di luar sana itu masih banyak ya. Jadi ada yang namanya Flutter ya. Nah, Flutter ini juga salah satunya apa? Kita bisa membuat bisa membuat cross platform application for Android, iOS ya, Linux, Mac, ya, Windows dan lain sebagainya. Bahkan si Flutter ini juga kalau nggak salah bisa berbasis web juga gitu ya. Cuma di tempat kita itu sudah disepakati ya nanti ke depannya kita belajarnya apa Kotlin gitu ya, karena Kotlin itu juga sekarang naik daun gitu ya bahasa pemrogramannya. Dan kalau teman-teman mungkin punya apa namanya saya pengennya jadi programmer Android gitu ya. Nah, Kotlin itu apa namanya requirement Kotlin itu sangat banyak sekarang gitu ya. Jadi setelah Java itu Kotlin gitu ya. Dan mungkin orang-orang mungkin mulai
berpindah ke Kotlin gitu ya, yang awalnya Java sekarang pindah ke Kotlin gitu ya. Kemudian ada lagi yang lain, ada namanya React gitu ya, React Native. Biasanya orang-orang yang lari ke React yang untuk mengembangkan aplikasi berbasis mobile, ini biasanya orang-orang yang background-nya itu adalah programmer web gitu ya. Karena React ini kan nantinya kalau nggak salah itu JavaScript gitu ya. Nah, React itu nanti ada dua, React Native, kemudian nanti ada React JS gitu ya. React JS ini nanti untuk web, gitu ya. React Native itu untuk mobile gitu ya. Jadi masih banyak. Kalau teman-teman belajar Python itu ada yang namanya Kivy ya. Nah, Kivy ini juga salah satu apa namanya framework ya, Python framework yang nanti juga bisa digunakan untuk mendevelop aplikasi berbasis mobile ya. Nah, tapi pastinya setiap bahasa pemrograman tadi atau setiap framework yang tadi yang sudah saya sebutkan tadi itu pasti nanti ada kekurangan dan kelebihannya. Nah, tapi kalau Kotlin ini kan memang ibaratnya secara natif itu sudah didukung gitu ya, ataupun direkomendasikan menjadi bahasa pemrograman kelas 1 oleh Google gitu ya. Jadi untuk pengembangan aplikasi berbasis mobile Kotlin di sini gitu ya. Oke, nah kita balik lagi ke sini. Kemudian nanti materinya apa gitu ya? Pembelajaran atau bahasan pokoknya nanti seperti apa gitu. Bentar. Oke, sebentar. Oke. Nah, minggu pertama ya, hari ini ya. Oke, bentar ya. Oke, saya share ini dulu ya, share presensi dulu, link presensi. Di grup ya, silakan join grup bagi yang belum. Saya share di sana. Oke. Grup kelas G ya. Oke ya, silahkan ya. Sudah saya share ya. Ya, belum masuk ya. Bentar. Oke, nah silahkan ya. Silahkan presensi. Ya, silahkan presensi ya. Oke, tadi minggu pertama kita perkenalan, kemudian perkenalan silabusnya seperti apa, kemudian nanti ada pengantar perkuliahan sambil jalan untuk minggu pertama, kemudian nanti minggu kedua pengantar pemrograman aplikasi mobile Android, persiapan perangkat, pengembang, dan koneksi ke device Android. Kemudian nanti ada layouting dan desain antarmuka atau desain user interface ya. Kemudian oke. Kemudian lagi nih. Input control, Android widget. Kemudian nanti minggu keempat user interaction dan navigation atau navigasi ya. Kemudian Android activity lifecycle, fragment dan intent. Ada minggu ke-6 Kotlin tipe data, variable, mutable dan immutable, operator, percabangan, perulangan dan array. Kemudian nanti ada control flow statement, function, ada generic function dan lambda function. Kemudian nanti ada pewarisan ya, ataupun oke. Lampung mana? Oke ya, kita lanjutkan ya. Bentar ini.
Mungkin di mute dulu ya, yang mikrofonnya masih on ya, di mute dulu. Oke, selanjutnya, oke. Pertemuan ke-8 itu nanti pengenalan HTTP dan web service, atau nanti kita menggunakan REST API, kemudian membuat REST API di pertemuan ke-9 menggunakan Code Igniter. Nanti kita lihat apakah mau menggunakan Code Igniter versi 3 atau Code Igniter versi 4 ya. Sebenarnya sama aja ya. Ke-10 nanti kita menggunakan pengenalan REST API client dengan Android Retrofit ya. Jadi untuk terhubung dengan si REST API server, nanti dari Android kita menggunakan yang namanya retrofit ya. Kemudian nanti ada JSON array dan JSON object, pengenalan JSON array. JSON array itu seperti apa, JSON object itu nanti bentuknya seperti apa. Kemudian nanti ada implementasi REST API client Android dengan retrofit ya. Oke, sebentar ya. Saya ada telepon. Oke, nah saya lanjutkan bentar. Tadi apa? Implementasi REST API client Android dengan retrofit. Kemudian nanti kita menggunakan get dan post request ya. Get dan post request metodenya ya, namanya metode get dan metode post ya. Get itu bisa jadi kita nanti mengambil data get gitu ya. Kemudian nanti post itu nanti untuk mengirimkan data gitu ya, ataupun nanti bisa juga mengambil data menggunakan metode yang namanya post gitu ya. Kemudian yang minggu ke-13 REST API, implementasi REST API client ya menggunakan retrofit, tapi nanti yang kita bahas nanti untuk put ya patch delete request. Jadi nanti ada digunakan untuk update data kemudian delete data gitu ya. Sebentar. Oke. Yang terakhir ada final project aplikasi mobile dan web service. Nah, jadi ini ada final project-nya nih ya. Jadi nanti disiapkan saja. Nanti ya kita sederhana aja gitu ya. Jadi tidak usah yang terlalu ya kalau misalkan bisa bagus banget ya lebih bagus lagi gitu ya. Cuma kan intinya dari pembelajaran kita itu adalah tercapainya semua capaian mata kuliah kita tadi gitu ya. Jadi dari M01 sampai M04 semuanya tercapai. Nah, yang di terakhir tadi apa? Membangun aplikasi Android dengan model integrasi oleh web service atau REST API gitu ya. Oke, itu adalah pokok bahasan ya atau materi pembelajaran kita nanti 1 semester ke depan. Jadi setengah semester kita belajar mobile-nya, kemudian setelah UTS kita nanti masuk ke web service, kemudian belajar membuat REST API web service. Jadi REST API server, REST API client, bagaimana caranya menghubungkan antara klien dan servernya gitu ya. Oke, nah untuk kemampuan akhir yang diharapkan, jadi ada hard skill dan soft skill ya. Di sini ya minggu pertama ya kita diskusi aja dulu gitu ya. Jadi teman-teman mengetahui perkuliahan 1 semester ke depan itu nanti seperti apa gitu ya. Itu harapannya dulu gitu. Kemudian nanti setelah masuk ke pertemuan yang selanjutnya nanti kita belajar pengenalan pemrograman aplikasi mobile Android ya, koneksi ke device Android itu seperti apa, user interface itu seperti apa, kemudian nanti ada activity itu seperti apa, kemudian fragment itu seperti apa dan lain sebagainya gitu ya. Nah, yang jelas di sini kalau kita lihat ya, mungkin di sini ada mata kuliah prasyarat ya, pemrograman berorientasi objek, kemudian pengembangan web dan mobile, rekayasa web ya. Jadi
di mobile dan web service itu menggabungkan mata kuliah yang itu entah itu nanti dia fokus di mobile gitu ya, dan mata kuliah yang fokus di web gitu. Kemudian digabungkan di mata kuliah mobile dan web service gitu. Nah, contohnya misalkan ya nanti kita akan bahas satu persatu ya tentang Android ya. Jadi oke. Nah, kita bahas juga nanti tentang Android Studio itu seperti apa gitu ya. Kemudian bagaimana nanti caranya membuat project, bagaimana caranya nanti menghubungkan antara si Android dengan emulatornya gitu ya. Atau di sini disebutnya apa? Device Android ya. Jadi mungkin kita lihat dulu ya sebentar ya. Jadi oh ya, di sini saya menggunakan Android versi 2020 3.1 patch 2 ya, atau di sini disebut dengan Arctic Fox ya. Jadi teman-teman kalau nanti mendownload silahkan ya, nanti dipersiapkan aja di sini ya, dibuka di developerandroid.com, developer.android.com. Kemudian nanti masuk ke Android Studio. Nah, di sini nanti download Android Studio ya. Nah, di sini keterangannya memang agak gede ya, 912 MB karena dia sudah bundling ya dengan SDK gitu. Jadi dia udah bundling dengan SDK. Jadi kita kalau sudah mendownload Android Studio, kita nanti juga sudah terinstall SDK-nya gitu ya. Tinggal nanti kita menyesuaikan contohnya ya. Oke, contohnya di sini kita punya AVD Manager ya, Android Virtual Device. Nah, jadi nanti teman-teman membuat virtual device, teman-teman bikin aplikasinya, ya ngodingnya gitu, kemudian nanti aplikasinya dijalankan di virtual device-nya gitu ya. Nah, tapi nanti ini harus di-create dulu. Kalau pertama-tama nanti teman-teman baru buat ya ataupun baru install si Android Studio-nya, pasti ini kosong gitu ya. Dan ini nanti harus di-create dulu, kemudian nanti ada target API, minimum API-nya, minimum SDK ya, 25, 30, 29. Nah, ini kan ada artinya ya. 25 itu kan untuk Android 7.1 ya. 7.1 ini Android Nugget ya, Nougat gitu ya. Android 7. Kemudian nanti Android 11 itu berapa, Android 10 itu berapa ya, minimum SDK-nya. Tapi ini nanti sambil jalan ya, jadi ini hanya perkenalan dulu aja. Kemudian nanti contohnya misalkan kita bikin sebuah project baru ya. Nah, nanti kita masuknya ke MT activity, yang lainnya diabaikan dulu ya. Kemudian di sini ada template ya. Jadi kita bisa bikin untuk phone and tablet. Karena kita fokusnya di pengembangan aplikasi berbasis mobile ya, berarti kita masuknya ke yang bagian phone gitu ya. Kemudian nanti pilih MT activity, klik next. Nah, baru di sini kita buat misalkan belajar Android dasar gitu ya. Itu untuk nama aplikasinya. Kemudian di sini ada package name ya. Jadi package name ini nanti diperlukan ya. Ya biarkan saja dulu default. Kemudian nanti save location, nanti teman-teman arahkan mau disimpan di mana gitu ya. Nah, yang paling penting ini language ya, language-nya. Nah, makanya di sini kan ketika menggunakan Android Studio nanti ada Java, ada Kotlin gitu ya. Nah, nanti kita pilihnya yang Kotlin ya. Sebentar ya, ini dari tadi saya ditelepon ya. Sebentar.
Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada minimum SDK ya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Nah, minimum SDK itu nanti contohnya aplikasi Anda akan di running di Android tipe berapa gitu ya. Misalkan pengennya nanti minimalnya dia bisa jalan di Android 6 gitu ya, atau di sini Marshmallow gitu ya. Nah, berarti nanti minimum SDK-nya kita set ke 23 gitu ya. API 23 untuk Android 6. Nah, nanti yang perlu diperhatikan ketika Anda membuat virtual device, berarti Anda tidak boleh membuat virtual device yang di bawah API 23 ini gitu ya. Misalkan Anda bikin yang KitKat misalkan gitu ya. Nah, kemudian Anda menjalankan aplikasi yang sudah Anda buat gitu ya, yang sebelumnya Anda set minimum SDK-nya adalah 26. Nah, itu tidak bisa gitu ya. Makanya nanti diperhatikan, misalkan minimum SDK-nya Android 6 ya, berarti nanti apa? Virtual device-nya berarti harus di atas si Android 6 ini gitu ya, atau di atas API 23 ini supaya dia bisa running, atau nanti bikinnya ya sama dengan API 23 ini gitu ya. Nah, kemudian di sini ya, nah di sini kan ada nih keterangannya kalau misalkan kita bingung gitu ya, nanti diklik aja help me choose ya. Nah, di sini API level 15 itu nanti untuk ice cream sandwich ya. Kemudian nanti marshmallow itu 23. Nah, kemudian nanti mungkin teman-teman sudah ada yang API levelnya mungkin sudah 28, 29, 30 gitu ya. Nah, nanti dilihat di sini ya. Kalau 7 itu adalah Nougat gitu ya. Dan dia API levelnya adalah 24. Kemudian 71 dia API-nya adalah 25. Nah, di sini ada cumulative distribution. Jadi ini mungkin ini ya, kita lihat di sini. Your app will run on approximately 84,9% of device gitu ya. Jadi kalau kita ganti nanti bisa dilihat nih. Nah, dia cuma running di kira-kira di 39,5% device gitu ya. Nah, tapi ini nanti bisa teman-teman pelajari gitu ya. Bisa dicoba-coba. Nah, yang jelas misalkan kita targetkan ke API 23 minimum SDK-nya, kemudian kita klik finish ya. Nah, nanti akan terbuka jendela Android Studio-nya gitu ya. Oke. Oke, selanjutnya nah kita tunggu. Jadi pertama kali nanti kita load ya si Android Studio-nya, nanti ada proses Gradle build ya. Jadi di paling bawah sini. Itu ditunggu dulu aja. Kemudian nanti di sini ada daftar project ya. Kumpulan directory atau kumpulan folder yang nanti kita bahas gitu ya. Jadi nanti ini juga sesuai dengan RPS-nya ya, kita nanti ada membahas tentang ini ya, mungkin nanti di pertemuan kedua kita lebih ini lagi ya, lebih jauh lagi gitu ya, membahas tentang terkait dengan si Android Studio-nya gitu ya. Nah, kemudian di sini contohnya. Oke. Nah, di sini ketika kita pertama kali membuat sebuah project, nanti muncul yang namanya sebuah file ya yang ekstensinya .kt ya. Jadi Kotlin itu nanti ekstensi filenya adalah .kt. Jadi kt itu adalah untuk Kotlin gitu ya. Kalau Java kan berarti .java gitu ya. Nah, karena kita tadi memilih bahasanya adalah Kotlin, nah berarti di sini logonya pun ya kita perhatikan adalah logo Kotlin ya. Kemudian nanti tercipta gitu ya, atau secara otomatis nanti ada kelas atau file yang namanya nanti main activity. Jadi main activity itu kelas yang nanti bakalan pertama kali di running gitu ya. Jadi
pastinya nanti setiap aplikasi ada yang namanya main activity gitu. Kemudian nanti selain main activity, itu nanti juga ada yang namanya activity underscore main.xml. Nah, ini biasanya hubungannya dengan layout ya. Jadi kalau kita klik, nah kita bisa lihat di sini. Nah, ini adalah contoh ketika nanti kita running, yang muncul adalah tulisan Hello World gitu ya. Terus bagaimana cara runningnya? Nah, cara runningnya berarti teman-teman harus siapkan dulu nanti yang namanya AVD Manager di AVD Manager ya, Android Virtual Device ya. Harus di-create dulu. Nanti di sini kosongan kalau belum ada. Jadi caranya nanti tinggal create. Di bagian bawah sini ada create virtual device. Kemudian nanti pilih yang phone. Nah, nanti yang mana gitu ya. Teman-teman pengen menggunakan yang mana? Misalkan saya ingin menggunakan yang Pixel 4a ya. Nah, Pixel 4a. Misalkan saya next. Nah, Pixel 4a ternyata dia cuma menyediakan API level 30 gitu ya. Nah, saya back lagi, misalkan saya Nexus ya, Nexus One. Kita lihat. Nah, Nexus One ternyata di sini dia menyediakan banyak API level ya. Jadi ibaratnya kita mau install si virtual device-nya menggunakan Android versi berapa gitu ya. Misalkan saya mau versinya yang versi Nougat gitu ya. Nougat itu kan ada dua, ada yang API level 25, ada yang 24. Misalkan saya pilihnya yang 24 gitu ya. Nah, tapi di sini keterangannya apa? Nah, di sini harus di-download gitu ya. Jadi memang nanti kalau pertama-tama kali menjalankan Android Studio banyak koneksi internet gitu ya. Jadi banyak terhubung dengan internet, entah itu install membuat virtual device dan lain sebagainya, itu nanti harus terkoneksi dengan internet pertama kalinya gitu ya. Tapi nanti kalau sudah berhasil membuat, nah kita tinggal jalankan gitu ya. Ini nanti tinggal diklik download ya. Nah, nanti jalan seperti ini gitu ya. Tapi ini nanti lama gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa tes sendiri gitu ya. Oke, nah setelah nanti tercreate, nah nanti sudah muncul seperti ini ya. Jadi sudah ada keterangan API-nya, level berapa, 25, 29, 30 misalkan ya di tempat saya. Resolusinya berapa, resolusi layarnya, dan lain sebagainya. Nanti ketika ingin menjalankan, di sini langsung muncul nih. Nah, di sini kan ada nih. Saya misalkan sini saya membuat 3 device ya, virtual device. Jadi ada Nexus 4, kemudian Pixel 3a, kemudian Pixel 4 API dan lain sebagainya gitu ya. Nah, nanti pertanyaannya itu ya, bukan pertanyaannya, tapi yang perlu diperhatikan juga ini nanti pastinya si Android Studio ini kan dia ada requirement ya. Nah, requirement-nya nanti kita searching aja. Android Studio requirement ya. Mana nih? Requirement. Oh, ini ya. Nah, ini menurut si Android Studio ya. Menurut webnya Android Studio nanti menggunakan apa? Windows 8, 10 gitu ya. 8 atau 10. Arsitekturnya x86 atau 64 gitu ya. Ini 64 bit gitu. Kemudian minimal second generation Intel Core ya. Jadi maksudnya misalkan Core i5 generasi kedua, nah minimal seperti itu misalkan ya. Di sini ada second generation Intel Core ya, atau AMD CPU with support for a Windows hypervisor ya. Ini mungkin untuk virtualisasi gitu ya. Nah, katanya minimal 8 GB gitu ya. Tapi sebenarnya bisa aja nanti di bawah 8 GB, yang penting nanti kita apa namanya? Kita atasi gitu ya. Jadi ada, kalau nggak salah di sini juga ada Android Studio itu yang menjelaskan apa yang tidak perlu itu yang bagian mana gitu, atau Android Studio minimal minimum ya. Kita lihat.
memang nanti agak sedikit ini ya, sedikit berat jadinya gitu. Makanya nanti bisa kita siasati ya. Cara mensiasatinya apa? Salah satunya adalah dengan menggunakan emulator langsung ke device kita gitu. Jadi maksudnya yang bikin berat itu kan salah satunya adalah emulatornya gitu ya. Jadi kan kita menjalankan Android Studio-nya sudah berapa gitu ya. Jadi kalau kita lihat sini Android Studio, nah ini aja udah 1,5 tuh ya, 1,5 giga. Nah, nanti belum menjalankan nanti si emulatornya gitu. Nah, itu yang bikin berat gitu. Nah, terus gimana? Nah, nanti kita bisa menghubungkan dengan device kita sendiri atau handphone kita sendiri. Jadi kita runningnya di handphone kita gitu. Nah, berarti kita harus tahu nanti handphone kita itu versi berapa sih Android-nya gitu ya. Jangan sampai nanti kita create minimum SDK ya, minimum SDK-nya berapa, tapi ternyata pas dijalankan tidak sesuai dengan handphone kita gitu. Nah, itu nanti yang jadi masalah gitu ya. Jadi harus disesuaikan. Nah, ada lagi cara lain. Kita bisa menggunakan emulator, menginstal emulator sendiri ya. Mungkin teman-teman sudah pernah tahu ya, yang mungkin yang sering main game. Kita bisa menginstal, mungkin ada yang tahu namanya BlueStack gitu ya. Nah, BlueStack ini Android emulator, tapi ini masih lumayan berat gitu ya. Ada lagi nanti yang namanya Nox ya, Nox Player, ini juga emulator Android. Nah, ini nanti kita hubungkan dengan si Android Studio kita. Nah, jadinya apa? Jadinya kita tinggal running si aplikasi kita, ya, aplikasi yang kita buat di sini, kita running, kita runningnya ke emulator yang kita install sendiri gitu ya. Jadi tidak melalui Android virtual devices yang sebelumnya gitu ya. Atau ada juga nanti namanya LD Player. Nah, ini juga Android emulator. Ada lagi yang namanya banyak ya, Memu. Nah, Memu Play. Nah, mungkin di sini saya contohkan dulu ya. Nanti minggu selanjutnya nanti kita coba lagi. Mungkin saya contohkan dulu, saya akan running menggunakan emulator yang sudah saya buat di sini. Misalkan menggunakan API 25 gitu ya. Tadi kan minimum SDK-nya 23 ya. Jadi saya gunakan yang Nexus 4 misalkan. Kemudian saya running. Nah, pas pertama kali nanti running di sini memang agak sedikit lama ya. Jadi karena dia nanti melakukan ini dulu, nge-build aplikasi kita dulu gitu ya. Nanti kalau sudah jalan, nah nanti baru selanjutnya bisa lebih mudah gitu ya. Oke, nah oke. Nah, kita tunggu dulu. Nah, makanya ini memang agak lama ya kalau di awal ya. Kita tunggu dia lagi melakukan build ya, Gradle build ya. Nanti di sini ya. Nah, di sini ada directory rest, kemudian nanti ada layout. Layout tadi isinya adalah activity mine. Jadi biasanya satu activity dia nanti juga ada satu activity di bagian layout gitu ya, yang ekstensinya .xml. Itu digunakan untuk mengatur UI-nya gitu ya, user interface-nya. Biasanya seperti itu gitu. Tapi nanti bisa juga satu activity berisi banyak fragmen misalkan ya, dan lain sebagainya. Oke, kita lihat dulu sini udah mulai running. Nah, ini ya. Ini yang sebelumnya ini. Kita tunggu dulu. Oke. Oke. Nah, ini ada keterangan install ya. Nah, dia
melakukan instalasi ke emulator kita gitu ya, emulator yang sudah kita buat. Ya memang di awal nanti memang agak lama ya ininya prosesnya gitu ya. Nah, ini baru muncul ya. Belajar Android dasar, kemudian Hello World ya. Ini di mana gitu. Ini bisa kita cek nanti di bagian layout, activity mind. Nah, di activity mind ini, di layout ini ya, itu nanti ada bagian code ya di sini. Kemudian nanti ada yang split ya. Jadi split itu nanti untuk melihat codingannya sama desainnya. Kalau code ya berarti nanti cuma codingannya aja, teksnya saja. Kalau desain ya desainnya saja gitu ya. Seperti ini. Misalkan tadi bagian code, tadi ada yang namanya Hello World ya. Nah, Hello World misalkan kita ganti halo, ini program pertama saya. Nah, ini nanti bagian yang Hello World di sini nanti akan ganti sesuai dengan apa yang kita masukkan di sini ya. Nah, ini nanti disebutnya dengan text view. Nah, terus cara menjalankannya gimana? Nah, di sini kita tinggal run lagi gitu ya. Nah, dia nanti nge-build lagi, tapi nanti juga tidak terlalu lama ya, karena kita sudah jalankan emulatornya. Di sini bisa kita terminate ya, dia untuk di run ulang. Nah, di sini ada proses install selesai. Nah, muncul, halo, ini program pertama saya. Nah, kalau kita cek di ini kan emulatornya ya. Nah, seharusnya di sini ada nih. Nah, di sini ada logo Android, kemudian ada belajar Android ya. Nama apa namanya? Nama project yang tadi kita buat ya. Jadi kalau kita klik belajar Android, nah dia muncul, halo ini program pertama saya. Nah ini kalau menggunakan yang namanya emulator bawaan si Android tadi ya. Jadi yang kita create sendiri gitu. Cuma nanti biasanya memang kendalanya di ini ya, di apa namanya di ukuran gitu ya. Dia memakan memori berapa banyak gitu ya. Di sini kalau kita lihat saja untuk yang apa Android saja ini sekarang di 2,5 GB gitu ya. Nah, terus cara lain gimana? Nah, cara lain teman-teman bisa menggunakan ini, bisa menggunakan yang saya tadi sempat sampaikan, bisa menggunakan emulator yang diinstal terpisah, ataupun nanti kita running di ini kita running di device kita sendiri atau di handphone kita sendiri, gitu ya. Oke, ini sudah saya close. Nah, misalkan di sini ini contoh dulu aja. Nanti kita ke depannya nanti kita bahas lagi. Di sini ada yang namanya memo ya. Saya install memo. Nah, memo ya. Memo ini lumayan ringan. Kemudian nanti tinggal kita koneksikan ke Android Studio gitu ya. Nah, seperti ini ya. Tapi nanti ada settingan tambahannya. Ini cuma intro aja ya buat teman-teman semua. Jadi kalau misalkan nanti Pak ternyata berat gitu ya, ya nanti kita sesuaikan gitu ya. Ini teman-teman bisa sesuaikan gitu ya. Misalkan menggunakan Memo Play ya. Memo Play ini kalau nggak salah dia itu versinya versi 7 gitu ya Android-nya. Nougat gitu ya. Nanti berarti target SDK-nya jangan di bawah Nougat gitu ya. Oke. Nah, kalau kita klik di sini, nah ini udah muncul ya tempat saya Samsung SM J935FD gitu ya. Padahal harusnya belum muncul dulu gitu ya. Cara menghubungkannya gimana ini gitu. Harusnya nggak muncul dulu. Nah, cara menghubungkannya itu nanti ada sedikit tambahan ya. Tapi sudah saya buatkan. Nanti kalau misalkan teman-teman ingin mencoba ya. Nah, jadi ada yang namanya ADB. ADB itu adalah
supaya dia bisa terkoneksi dengan device-nya, nanti kita harus hubungkannya. Di sini ada ADB-exe connect gitu ya. Nah, ini adanya di mana ADB-nya? ADB-nya ada di instalannya si Memu ya. Jadi di sini ada, kalau di tempat saya ya, ada di program file microfret ya, kemudian ada Memu, kemudian nanti ada yang namanya adb.exe. Adb.exe inilah yang kita panggil ya. Kalau ini dia kan udah terdeteksi nih di sini ya. Nah, awalnya nanti belum terdeteksi, cara mengaktifkannya ya berarti nanti kita harus melalui terminal atau melalui command ya. Kemudian nanti kita pindah ke sini, kemudian nanti kita ketikkan adb.exe ya. Atau dari sini sebenarnya kalau di tempat saya tinggal double klik saja karena sudah saya buatkan dalam bentuk bat ya. Ekstensinya .bat. Jadi kalau saya klik nanti dia langsung ngebuka command prompt sendiri, kemudian langsung mengetikkan apa yang saya perintahkan di sini gitu. Nah, nanti baru dia muncul di sini gitu ya. Nah, nanti di sini sebenarnya ada settingan tambahan. Jadi dia harus dibikin root gitu ya. Nah, di sini ada root mode ya. Jadi harus di root dulu. Jadi awalnya dia off, kita on kan. Kemudian nanti ada settingan lain di setting. Ini hampir sama sebenarnya ketika nanti kita menggunakan real device ya, atau handphone kita. Kalau menggunakan handphone kita sebenarnya tidak perlu di root gitu ya. Cuma nanti yang bagian sini, nah di sini kan ada about handphone gitu ya, kita klik. Kemudian ada build number. Nah, inilah nanti yang kita klik beberapa kali ya. Kalau nggak salah itu 7 kali. Jadi kita tap gitu ya, kita klik sampai nanti keterangannya apa? You are already a developer ya, atau you are a developer gitu ya. Jadi gunanya apa? Untuk mengaktifkan menu tambahan yang namanya developer option ya. Di sini ada developer option, kita klik. Nah, ini nanti ada USB debugging. USB debuggingnya kita klik gitu ya. Awalnya kan dia off, kita nyalakan, kita oke. Kemudian sudah gitu ya. Kalau di emulatornya cukup seperti ini. Nah, terus cara menjalankannya gimana? Nah, karena dia sudah terdeteksi di sini, berarti kita pilih aja Samsung gitu ya. Namanya adalah Samsung. Ini sebenarnya bisa diganti ya namanya di bagian profile. Nah, di sini saya bisa ganti sebenarnya dengan nama yang lain atau menggunakan device model yang sudah disediakan, ada OnePlus ya, ada Galaxy Note 10, ada Google Pixel 2, ROG dan lain sebagainya. Saya menggunakan customize. Nah, di sini berarti nanti tinggal kita run ya, klik. Nah, tapi di sini sebelumnya sudah kita pilih ya device-nya yang mana. Nah, bagian sini kita tinggal tunggu aja. Kalau kita lihat di Task Manager, si Memu ini dia ukurannya berapa gitu ya. Kita lihat Memu. Nah, Memu ini nah ini ya. Kalau nggak salah itu dia nggak nyampe 100 ya. Kalau nggak salah itu ya. Oh, ini 200 ya. Nah, dibandingkan dengan yang tadi kita menjalankan virtual device ya, kita harus install dulu ininya, download apa image-nya dulu gitu ya, kemudian install lagi dan lain sebagainya. Nah, ini udah muncul ya, halo ini program pertama saya gitu. Ini udah muncul gitu. Jadi kalaupun kita edit lagi di sini, ini yang sederhana, atau kita tambahkan, kita ke activity main, kemudian kita split ya, atau kita desain saja. Di sini ada, ini nanti kita belajar ya. Misalkan di sini saya mau menambahkan teks ya, plain text, saya drag ke sini. Jadi kita bisa tinggal drag saja ya. Kemudian nanti layout, nanti kita pelajari juga tentang layout, apa itu constraint layout, apa itu layout-layout yang lain ya. Contohnya ini, nah, misalkan ini, nah dia, nah, oke. Kita, oke. Nah, ini bisa kita atur ya. Ini percobaan dulu aja ya. Ini tadi kita taruh lagi di bawah. Kemudian
kita tambahkan biasanya kan ada waktu kita mau login ya, ada username dan password gitu ya. Nah, di sini tadi yang ada pilihan password, kita masukkan password. Kemudian ini misalkan kita biarkan aja, nanti bedanya apa plain text dengan password gitu. Misalkan seperti ini dulu aja ya. Nah, seperti itu dulu ya. Kemudian sudah nih kita edit gitu ya. Kita jalankan lagi ini. Kita run lagi ya. Nah, dia nanti nge-build lagi, kemudian nanti running gitu ya. Kemudian dia install lagi gitu. Kita tunggu. Nah, ini kita terminate aja yang sebelumnya kita launch gitu ya. Nah, dia proses instalasi, kemudian, nah ini ya. Nah, ini kelihatan name ya. Misalkan UTY gitu ya. Kemudian ini adalah yang plain text tadi ya. Kemudian di sini adalah yang password ya. Kalau password itu nanti dia tidak kelihatan ya. Misalkan password. Nah, jadi dia langsung di masking gitu ya. Nah, itu nanti pilihannya adalah yang password gitu. Nah, itu sekilas ya tentang nanti ke depannya kita pelajarinya seperti apa gitu. Oke. Nah, kemudian mungkin sedikit lagi ya tentang web service. Web service itu nanti seperti apa? Sederhananya kita lihat dulu di sini. Kita ambilkan contoh. Nah, ini ya. Mungkin ini bisa lebih dipahami gitu ya. Image-nya kita buka. Terlalu kecil ya. Nah, web service. Jadi di sini adalah servernya ya, web service-nya di sini. Kemudian ini dia terhubung dengan database gitu ya. Nah, kemudian di sini ternyata ada perangkat. Di sini kan internet nih ya. Kemudian di sini dia bisa terhubung dengan perangkat yang berbeda. Nah, dari web service ini nanti dia mengirimkan jika ada request ke web service ya, menggunakan web service ke server gitu ya, nanti dia responnya itu dengan format data tertentu. Misalkan tadi nanti kita menggunakan JSON. Sedangkan di sini nanti misalkan ini kan contohnya dia aplikasi berbasis desktop misalkan. Di sini aplikasi berbasis mobile. Nah, si aplikasi berbasis desktop atau mobile tinggal mengolah respon yang diberikan oleh si web service tadi gitu ya. Makanya di RPS kita itu tadi ada sebentar ya, ada sebentar. Ini ada tamu lagi, bentar. Oke. Nah, mana tadi ya sampai. Nah, makanya di tempat kita ini ada yang namanya REST API server. Membuat REST API server itu nanti posisinya di mana? Itu nanti posisinya di sini. Nah, kemudian membuat REST API client dengan Android retrofit ya. Itu nanti posisinya di mana? Di sini gitu ya. Jadi dia merequest ke web service, ke servernya, kemudian nanti dari web service itu mengembalikan respon gitu ya. Responnya nanti diolah oleh si Android-nya gitu ya. Ini juga sama di desktop ataupun nanti di web, itu juga menggunakan kalau di web ya kita langsung aja gitu. Nanti endpoint-nya di mana, web service-nya, ya udah. Nah, nanti tinggal kita olah gitu ya. Nah, dari sini nanti kita juga bisa mengambil data,
mengirimkan data, mengupdate data, ataupun menghapus data. Nah, di sini contohnya, nanti kita bisa menggunakan metode yang namanya get ya, atau post. Get biasanya mengambil data, post itu biasanya untuk mengirimkan data, menambahkan data baru gitu ya. Ataupun bisa juga nanti untuk mengambil data juga kalau bentuknya nanti adalah form gitu ya, form inputan. Kemudian nanti kita bisa melakukan update data, kemudian delete data, itu juga bisa gitu ya. Nah, tapi kita tidak bisa langsung eh, menghapus gitu ya, ataupun nanti menambahkan. Kita harus mengikuti endpoint yang nanti kita bikin di web service yang server gitu ya. Misalkan untuk menghapus itu nanti menggunakan endpointnya adalah delete misalkan. Untuk mengupdate itu adalah /update gitu ya. Atau kalau mungkin teman-teman masih belum ini contohnya. Misalkan yang sering dipakai itu paling sederhana adalah aplikasi Android, atau kita cek di sini aja ya. APK Pure gitu ya. Kita lihat, kita searching. Biasanya ada yang cek ongkir gitu ya. Nah, cek ongkir. Di sini contohnya misalkan ini gitu ya. Anggaplah ini gitu ya. Sini aplikasinya dia bisa apa aja. Nah, dia bisa bisa melakukan cek ongkir, JNE, Tiki, Pos, Wahana, Si Cepat, dan lain sebagainya. Nah, menurut teman-teman ini apakah dia menyimpan database menyimpan database berapa biayanya gitu ya di handphonenya gitu ya. Nah, itu tidak gitu. Nah, salah satu caranya adalah dia memanfaatkan yang namanya web service tadi gitu. Jadi JNE, TK itu biasanya menyediakan yang namanya API gitu ya. Jadi contohnya JNE API gitu ya. Nah, atau ini JNE API. Nah, sini ya. Jadi dari sini aplikasi mobile kita itu nanti mengakses si API-nya JNE, kemudian nanti dari aplikasinya itu nanti kita merequest misalkan dari pengen tahu nih, misalkan resi yang kita inputkan itu sekarang posisinya di mana, otomatis kan menggunakan API-nya si JNE gitu. Tapi di sini untuk mengakses si API-nya itu kita harus login dulu, kita harus punya username dan password. Nah, ini tadilah yang disebut dengan autentikasi gitu ya. Jadi kita tidak bisa langsung pakai gitu ya. Atau mungkin yang teman-teman sering dengar itu Raja Ongkir, Raja Ongkir. Raja Ongkir. Nah, Raja Ongkir ini dia menggunakan atau mengkonsumsi API yang ada gitu ya. Contohnya Raja Ongkir itu kan kita bisa cek ongkir dari Pos gitu ya, kemudian Ninja, Si Cepat, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, si Raja Ongkir ini dia membuat API sendiri lagi gitu ya, yang nanti orang lain menggunakan API-nya dia supaya bisa mengakses ataupun melakukan cek resi, cek ongkir di banyak platform gitu ya. Sebenarnya kalau kita mau pun bisa saja, misalnya kita perlunya yang si cepat aja gitu ya. Nah, berarti nanti kita cukup gunakan API-nya si cepat. Nah, tapi kan kadang kita ini ya, kalau cuma satu itu kan ya repot gitu ya. Makanya ada yang namanya Raja Ongkir. Jadi Raja Ongkir dia bikin API. Nah, tapi dia sebenarnya terhubung dengan API yang lain gitu ya. Nah, orang-orang menggunakan ketika ingin melakukan pengecekan ongkir ataupun resi gitu ya. Nah, dia nanti ini harus masuk ke webnya si kurir tujuan gitu ya. Nah, itu kan repot tuh kalau misalkan satu-satu seperti ini gitu ya. Makanya si Raja Ongkir dia punya inisiatif mengumpulkan semua ibaratnya API gitu ya. Kemudian nanti dia dijadikan satu, kemudian nanti orang yang ingin melakukan pengecekan ongkir misalkan semua semua kurir, nah itu nanti cukup
dia terdaftar di Raja Ongkir dulu gitu. Jadi dia register dulu di Raja Ongkir. Dari Raja Ongkir nanti dia menghubungkan kembali ke API yang lain. Kalau ini memang 2 kali jadinya ya. Cuma konsepnya seperti itu. Nah, ini bisa kita manfaatkan nanti di mobile gitu ya. Contohnya. Nah, contohnya ini ya, cek resi dan ongkos kirim. Nah, aplikasi ini dia pastinya nanti terhubung dengan endpoint masing-masing kurir ya. Jadi misalkan untuk JNE ataupun kita cek yang JNT gitu ya. Si cepat aja deh gitu ya. Si cepat kita search si cepat API. Nah, si cepat ini dia menyediakan nanti API gitu ya. Kita lihat si cepat. Nah, biasanya kalaupun dia tidak disediakan, itu nanti mesti ada yang melakukan yang namanya crawling gitu ya. Cuma itu nanti beda lagi bahasannya ya. Kita lihat di sini. Mesti ada API-nya. Ataupun kita cek ya. API si cepat. Mungkin ini dia kalau kita cek mungkin dia nanti ini ya. Si cepat itu dia ditangkap ininya, request-nya gitu. Biasanya request-nya bisa kita cek di sini. Jadi ketika kita misalkan cek resi ya, di sini kan kita menginputkan resi gitu ya. Ketika kita nanti inputkan, ini kan ada lacak. Nah, di sini kalau kita inspect nanti di network ya, di bagian network atau source, bukan source ya, harusnya di sini ada network ya. Nah, network nanti kelihatan. Nah, nanti kelihatan request-nya itu kemana gitu. Nah, ada yang memanfaatkan celah di situ nanti untuk digunakan sebagai endpoint ininya ya, endpoint API-nya gitu. Misalkan kita masukkan 223. Kita lacak. Nah, ini kan ada nih kalau teman-teman lihat ya di bawah sini. Nah, endpoint-nya kemana? Konten main API production si cepat.com/public/check/awb/resinya gitu ya. Kemudian di sini kan ada request-nya. Nah, ini panjang nanti ya kalau kita bahas. Makanya ini kalau kita cuma mengkonsumsi API gitu ya. Nah, jadi ini kalau kita coba copy ya, kita masukkan ke sini. Nah, di sini kan ada respon ya. Nah, respon ini format datanya adalah atau tipe datanya adalah JSON. JSON itu seperti ini gitu ya. Nah, di sini ada status code 400. Code 400 ini apa nanti? Kemudian deskripsinya apa? Tidak ditemukan resi dengan yang kita inputkan tadi gitu ya. Nah, mungkin teman-teman yang pernah beli barang, nah coba aja ya ditangkap di sini gitu ya. Jadi teman-teman inputkan resinya, tapi nanti dicek dulu di inspect elemen, kemudian nanti masuk ke tab network, kemudian nanti coba masukkan resinya berapa, kemudian klik lacak. Nah, nanti muncul di bagian network itu ada endpoint-nya ya. Nah, endpoint-nya ini lah yang biasanya digunakan atau dimanfaatkan oleh aplikasi-aplikasi seperti ini ya. Nah, jadi yang cek resi, cek ongkir ini kan dia terhubung ke endpoint-endpoint si kurir gitu ya. Jadi kalau kita pilih misalkan contohnya ini aplikasi cek resi dan ongkos kirim. Nah di sini kan ada nih ketik resi di sini gitu ya. Jadi resinya berapa, kemudian nanti yang kurirnya apa, kemudian kita klik cek resi. Nah nanti muncul misalkan muncul resinya seperti ini gitu ya. Nah, mereka bisa menuliskan ataupun mendapatkannya seperti ini dari mana? Salah satunya nanti dari API-nya.
entah itu resmi atau tidak resmi ya. Atau misalkan tadi ya, biasanya ada yang memanfaatkan dengan cara seperti ini. Jadi endpoint-nya udah kebaca seperti ini ya. HTTP content mine. Jadi yang mana tadi ya? Ini. Nah, URL-nya adalah ini. Nah, URL inilah nanti yang dipasang di aplikasi Android-nya. Jadi ketika nanti kita formnya ini kita klik gitu ya, kita isi resinya, kita cek resinya, maka nanti dia terhubung dengan endpoint yang contohnya tadi adalah endpoint yang ini gitu ya. Nah, kemudian nanti kan muncul respon. Nah, responnya apa? Kalau memang dia benar-benar si si resinya itu ada, maka nanti ditampilkan dalam bentuk respon biasanya apa? Code-nya adalah 200 ya, 200 itu sukses gitu. Nanti apa aja atributnya gitu ya. Salah satunya contohnya misalkan kalau kita lihat di JNE di mana tadi aplikasi ini ya, salah satu atributnya misalkan seperti ini gitu ya. Nah, di sini kan ada nih. Nah, di sini kan ada misalkan statusnya dia diambil ya. Atau sekarang berangkat kemana. Nah, ini dari mana gitu ya? Dari hasil respon. Respon yang seperti ini dalam bentuk apa? JSON namanya. Jadi yang diolah adalah si JSON-nya gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, itu mungkin sekilas dulu ya. Pastikan teman-teman sudah presensi ya di ininya di yang sudah saya share tadi. Nah, mungkin sementara itu dulu ya dari saya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silahkan ya. Minggu selanjutnya ya, minggu depan ya kita akan masuk ke pembahasan yang pertama tentang nanti kita masuk lagi ke pengantar pemrograman aplikasi mobile, kemudian persiapan perangkat, kemudian bagaimana caranya mengkoneksikan device Android ya. Walaupun tadi sudah saya sampaikan secara singkat gitu ya. Nanti kita bahas lagi. Kalau misalkan ada tidak yang mau ditanyakan? Ya, untuk modulnya ataupun nanti untuk apapun yang kita bahas ya, entah itu nanti ada tugas dan lain sebagainya, nanti semuanya saya masukkan ke e-learning-nya gitu ya. Jadi teman-teman nanti tinggal akses e-learning-nya. Oke, mungkin itu dulu ya dari saya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah join ya. Ini sampai 60-an ya. Jadi kita cukupkan dulu pertemuan kali ini dan minggu depan kita lanjut lagi ya. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Kasih Selamat Pak. sore, Pak. Ya, sore. Sama-sama. Makasih Pak. Makasih Pak. Ya, sama-sama.